Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan bersama-sama mengupas bagaimana cara menulis huruf dalam khot naskhi dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh para khotot. Kemarin kita sudah belajar memahami kaidah khot naskhi bersama Ahmad Ismail @gmail.com. Kali ini kita akan mengupas huruf jim, kha dan kho. Huruf jim dan kho ini huruf yang identik. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada Anda yang sudah mendukung untuk dukungan Anda pada kanal belajar kaligrafi ini. Subscribe dan share Anda itu membuat kami semangat, dan terus dukunglah kanal-kanal yang positif dan semoga bermanfaat. Baik, kembali kepada kaidah huruf jim, kha, dan kho. Huruf jim, kha, dan kho itu identik dan dibedakan hanya dengan titik. Jim itu titiknya di dalam perutnya, di tengah, di bawah, kho itu di atas. Ini juga contoh bagaimana meletakkan syakal atau harokat, fathah, kasroh, dan domah. Tetapi fathah, kasroh, dan domah tidak mengikat. Anda boleh mungkin domahnya lebih naik juga boleh, tapi tidak boleh di bawah huruf. Fathah juga yang paling penting tidak boleh di bawah, karena di bawah huruf akan menjadi kasroh. Baik, kita mulai pertama kali di dalam membuat huruf jim, kha, kho. Kita harus membuat garis atau baseline atau horizon, ufuk. Nanti kalau di dalam buku tulis kita biasa mendengar ada buku bergaris, nah itu buku garis itu akan menjadi baseline. Di dalam huruf Arab seperti huruf Latin ada huruf-huruf yang seluruh badan huruf itu ada di atas garis, ada yang sebagian ada di bawah seperti huruf J, G, Y, dan seterusnya, atau Z ya. Tetapi begitu pula di dalam huruf kaligrafi Arab ada huruf-huruf yang berada di atas ufuk seluruhnya seperti huruf alif, lalu kemudian huruf ba seperti kemarin. Dan hari ini kita mengupas huruf jim adalah huruf yang sebagian berada di atas, badan dan ekornya ada di bawah. Hanya saja kita akan mengukur seberapa tinggi kepalanya jim itu harus muncul di atas garis ufuk. Buatlah 2,5 noktah tegak lurus di atas baseline, lalu tariklah garis mendatar di atasnya. Jadi 1,5, lalu kemudian bikin garis. Artinya huruf jim itu kepalanya naik 2,5 titik dari garis ufuk. Lalu kemudian ekornya ke bawah berapa dalam? Lanjutkan 3,5 nokta ke bawah. 3,5 nokta ke bawah. Lalu jangan lupa dikasih garis. Kita lihat 2,5 di atas, 3,5 di bawah, berarti jumlahnya atau dimensi huruf jim seluruhnya adalah 6 titik tingginya, dan lebarnya kita lihat nanti, lebarnya 3,5, lebarnya 5 titik, 3,5 ditambah 1,5. Baik, setelah kita punya bangun ukuran tinggi badan huruf jim, kita lalu kemudian tariklah garis tegak lurus di atas ini, karena kita akan memulai huruf di sini. Mengapa kita mulai di sini? Biasanya tepat di sini karena huruf jim itu kepalanya ke sini tetapi ekornya nanti keluar. Makanya ini garisnya juga tidak sampai bawah. Ekornya keluar 1,5 titik. Jadi ini ada ruangan 1,5 titik. Kita akan mulai membuat kepalanya. Kepalanya adalah 3,5 nokta mendatar dan tarik garis tegak lurus seperti biasa untuk membatasi. 1,5, 1, 2, 3. Nah, 3,5, lalu kita sampai di sini. Jadi artinya huruf jim itu di ruangan ini. Nah, inilah gunanya mengapa garisnya tidak sampai bawah, karena nanti jim itu huruf ekornya akan keluar ke sini. Setelah itu tinggal bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu berapa nokta? Ada 4,5 sampai 5 titik. Kita ukur dari sini. Ya, jadi sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa 5 titik? Karena lebar satu garis, satu goresan itu adalah setengah titik. Makanya di sini juga setengah, maka ruang yang ada di tengah itu harus 5. Kalau tingginya 6. Tapi kalau tingginya 7 berarti di bawah, di tengahnya berarti harus 6.
Karena kaidah khot itu harus matematis dan harus logis. Kalau tidak logis ya artinya bukan kaidah. Kaidah itu tidak boleh mulur mungklet. Itulah mengapa saya tetap berteori, berpendirian bahwa noktah sebagai ukuran kaidah itu harus tepat, bujur sangkar, atau belah ketupat. Jadi harus betul-betul sama sisi, sehingga ukuran mendatar dan naik atau tegak itu betul-betul sama. Baik, kita sudah punya ancangan. Jadi nanti kepalanya ada di sini, lalu kemudian badannya sini, ekornya ke sini. Lalu setelah itu ini ekornya 1,5, kita kasih batas di sini. Udah gitu aja, karena kita sudah punya ruangan, kita tinggal mengeksekusi dengan hati-hati. Bikin sketch saja dulu. Nah, kita lihat sketchnya, kita sudah punya kepala, lalu kemudian badannya. Berhentilah dulu di sini, karena setiap dalam menulis khotot itu pasti akan berhenti sebelum memulai, karena ketika memulai dia tahu arahnya mau kemana. Sekarang kita akan atur ekornya. Ekornya itu berarti dari sini dan harus keluar sampai di sini. Berhenti dulu itu penting. Oleh karena itu kita mulai. Nah, gitu sampai ke sini terus. Nah, sekarang kita sudah punya sketch bentuk huruf jim yang manis dan indah. Kita tinggal eksekusi saja dengan sepenuh penampang mata pena yang sudah kita siapkan. Maka jadinya begini. Nah, kita sudah punya huruf H karena tanpa titik. Nanti kalau sudah dikasih titik berarti bisa jim, bisa kho. Persoalannya ialah bahwa jim, H, dan kho itu dibedakan hanya dengan titik. Oleh karena itu perlu diperhatikan posisinya. Sekarang kalau huruf jim posisi titiknya itu ada di 1,5. Jadi 1,5 dari atas, lalu 1,5 dari badan, bukan dari kiri. Badan itu setengah. Ini setengah sini. Berarti 1,5. Berarti 1,5 ditambah setengah 2. Berarti adanya di sini. Terus tingginya 1,5 jadi di sini. Berarti tepat di sini. Nah, itulah posisi huruf jim. Tetapi Anda tidak perlu terlalu ketat seperti saya. Jadi yang paling penting jim kira-kira titiknya ada di sinilah, ada di bawah lah, di tengah juga boleh lah. Lalu kemudian huruf kho di mana titiknya? Titiknya berada tepat berukur pada titik kedua, jangan titik ketiga, karena di sini berarti terlalu ke kanan, ke sini juga terlalu ke kiri. Yang tepat adalah di titik kedua, lalu berada jaraknya 1 titik tepat di sini, sehingga ada di sini. Ya, Anda sudah bisa menulis huruf jim, H, dan kho, dan silahkan diunduh video ini lalu kemudian dihentikan setiap kali memutar, setiap kali sesuai dengan langkah Anda mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung ini, dan jika Anda subscribe dan terutama share di sosmed Anda, maka barangkali nanti kanal ini akan lebih semarak dan saya akan lebih semangat membagikan hal-hal video-video positif yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.